Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Baharudin. Saya mengambil jurusan HTN 1B di Stayakna 2 Kuala Tungkal. NIM saya 2024434, kelompok 9. Adapun materi yang saya akan bahas pada kali ini yaitu tentang pemahaman tasawuf akhlaki Al-Ghazali. Di sini saya akan membiografikan seorang Al-Ghazali, kemudian dinamika sosial kultural masa Al-Ghazali, kemudian sejarah dan perjuangan dan serta karya-karyanya, kemudian kedudukan akhlak dalam Islam, prinsip-prinsip dasar akhlak dalam Islam atas anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kepada pokok materi yang akan saya bahas, yaitu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Tahsi Al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim di masa beliau adalah sosok yang cerdas mulai dari pikirannya serta karya-karyanya. Beliau tidak hanya terkenal di dunia Islam, tetapi beliau juga sangat terkenal di dunia Barat. Dia sangat terkenal di dunia Barat itu selama berabad-abad lamanya. Adapun yang membuat dia terkenal yaitu ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya beliau sangat berani menantang atau memantah tentang pertentangan keras beliau terhadap ilmu filsafat. Karena atas pemikiran secara khusus telah memastikan pikiran bebas dalam beragama sekaligus sebagai bentuk pengingkaran diri dari ilmu rasional. Kemudian pada dahulu, yaitu di zaman Rasulullah SAW, Al-Ghazali ini sangat berpengaruh pesat dalam perkembangan ilmu tasawuf. Di antaranya karena kehadiran beliau di kalangan umat Nabi Muhammad SAW banyak memberikan dampak positif, mulai dari karya-karya yang sangat membantu, kemudian dengan bahasa-bahasa mulai dari bahasa Arab, bahasa Yunani yang bertujuan untuk memberi pemahaman, yaitu juga memberikan salah satu kemukaan tentang pemahaman itu ilmu hantib, ilmu filsafat, fikih, kalam, serta tasawuf. Pada dahulu kala, yaitu sejak wafatnya Al-Ghazali pada tahun 1058 Masehi, Al-Ghazali mengajukan diri mengembara menuju Champa. Imam Al-Ghazali telah mewariskan tinta emas bagi gerak dan dinamika intelektual dalam sejarah pemikiran Islam. Gagasan dan ide-idenya tentang kajian tasawuf bahkan filsafat sebagai rujukan utama. Kemudian kedudukan Islam pada saat itu, kemudian juga akhlak sangat berkembang dengan baik dan berpengaruh pesat dan sangat berpengaruh positif bagi masyarakat serta umat agama Islam. Kemudian pada saat itu Al-Ghazali pada pertengahan abad ke-5 bertempatan dengan masa-masa kehidupan dan dinamika sosial kultural masyarakat pada saat itu, di mana kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berkuasa, dan pada saat itu pula kelemahan politik sudah mulai terjadi. Dan pada saat itu pula kerajaan Abbasiyah ini mulai tidak tertib lagi, tidak sejalan lagi, dikarenakan pada saat itu banyaknya pemberontak yang datang. Kemudian pada saat itu juga
banyak seseorang yang muncul dari orang-orang Turki, dan pada akhirnya orang-orang Turki itu berkuasa di dinasti Abbasiyah. Adapun menurut sejarah bahwasannya Al-Ghazali ini seorang muslim yang dilahirkan di kota Tus sebelah timur pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi. Tidak ada yang tahu kapan dia memulai pendidikannya, tetapi ada yang mengatakan bahwasannya dia memulai pendidikannya yaitu dari sosok seorang sahabat ayahandanya, yang itu yang sangat berpengalaman dengan ilmu sufi. Dan tidak lama kemudian di sini dia mulai belajar bahwasannya dia mempunyai pikiran yang baik, mempunyai sosok yang cerdas, sehingga dalam hal-hal ilmu ini dia sangat mudah memahami. Kemudian ada pun juga prinsip dasar akhlak yang disampaikan oleh sosok Al-Ghazali, yaitu yang pertama mulai dari mengajarkan hal-hal yang bersifat baik, kemudian memiliki moral yang baik didasarkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga dengan harus bersifat universal, tidak membedakan satu dengan yang lain, bersikap adil, kemudian juga mengajarkan ilmu yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, terutamanya umat agama Islam. Kemudian juga membantu meluruskan akhlak dan luhur yang berpatokan dengan agama Islam. Itulah beberapa penjelasan saya terkait dengan sejarah dan ilmu tasawuf yang didapatkan oleh Al-Ghazali. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman saya yang bertanya terkait dengan materi saya. Dengan pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu? Di sini menurut materi pengajaran Al-Ghazali yaitu bahwasannya yang dimaksud dengan ilmu yaitu pada dasarnya ilmu atau usaha-usaha yang sadar untuk menyelidiki, menemukan dan mengingatkan manusia di berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi kita di sini dia mengatakan kita harus sadar akan kenyataan yang kita alami yang bersifat kemanusiaan. Dan ada pertanyaan yang kedua yaitu kapan lahirnya Al-Ghazali ini? Pada lahirnya itu pada abad ke-5 Hijriah, tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi di kota Tahus sebelah timur. Disitulah tempat dia dilahirkan, kemudian dibesarkan. Dan juga ada yang bertanya, sebutkan 5 dasar prinsip pendidikan. Nah, di sini tadi telah disampaikan bahwasannya ada 5 pendidikan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu kita harus saling melengkapi satu sama yang lain. Kemudian kita juga harus tidak membedakan antara sikap yang tidak baik. Dan juga sebagai umat agama Islam kita harus menjaga sikap, menjaga perilaku, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan, seperti itu. Yang intinya pada dasarnya kita memiliki moral diri yang baik didasarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus bersifat universal, tidak membedakan satu sama yang lain, tidak memilih-milih seperti teman, kita tidak melecehkan atau mengolok-olok teman kita anggap satu teman dan teman yang lain itu semuanya sama. Kemudian mengajarkan ilmu yang praktis, kita diharuskan atau diamanahkan
untuk mengajarkan ilmu yang mudah dipahami, kemudian tidak mengolok-olok agama seperti itu. Kemudian yang terakhir juga bahwasanya kita selaku agama yang sangat mayoritas agama Islam yang terbanyak di dunia, yaitu harus meluruskan segala akhlak kita, kemudian luhur menuju agama yang kuat serta yang adil, yang berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan dari beberapa teman tadi. Kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan apa dampak positifnya. Di sini ada yang bertanya apa dampak positifnya yang dilakukan Al-Ghazali. Pada saat itu ada dampak positif yang memang berpengaruh pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Al-Ghazali adalah dampak positif bagi umat atau masyarakat yang beragama Islam, khususnya di negara Arab sana, yaitu bahwasannya kehadiran beliau itu sangat membantu dalam memberikan dampak positif, mulai dari karya-karyanya yang sangat membantu dalam bahasa Arab, kemudian dan juga bahasa Persia, mulai dari ilmu-ilmu mantik, filsafat, fikih, kalam, serta tasawuf. Kemudian ada juga yang bertanya dari kelompok 5, pada tahun berapa wafatnya Al-Jawiyah, yaitu pada tahun 1058 Masehi. Kemudian ada juga yang menanya gagasan dan ide-ide apa yang dilakukan Al-Ghazali mengembangkan ilmu. Nah, di sini ada beberapa memang gagasan yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Di antaranya beliau berani membantah segala hal-hal yang tidak baik yang melanggar syariat Islam, seperti itu. Jadi beliau ini seperti tinta emas, di mana gerakan dan dinamika intelektualnya itu sangat berpengaruh penting pada saat itu. Kemudian juga pada dasarnya Al-Ghazali ini itu sangat tidak senang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga ada pertanyaan dari teman saya terkait dengan materi, yaitu pertanyaan yang ke-6. Siapa nama gelar Al-Ghazali itu sebenarnya? Inilah dia, yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Husni Al-Ghazali. Itulah nama aslinya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang membuat Al-Ghazali terkenal di dunia barat? Pada dasarnya yang membuat Al-Ghazali ini terkenal yaitu ia berani bertentangan demi kebenaran dalam ilmu filsafat. Itulah dia. Kemudian apa saja pokok ajaran tasawuf? Ada beberapa memang pokok yang diajarkan oleh Al-Ghazali pada saat zaman Nabi, yaitu mulai dari anjuran tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, mulai dari ilmu tauhid, kemudian ilmu mafah, kemudian ilmu ma'amhabah, kemudian juga ilmu marifat. Itulah beberapa ilmu yang diajarkannya. Kemudian pertanyaan yang ke-10, apa yang disebut dengan akhlak? Nah, di sini dimaksud dengan akhlak bahwasannya akhlak ini adalah jamak, yaitu harus menyeluruh, mulai dari diri kita pribadi yang harus dirubah, kemudian dari tingkah laku kita yang bersikap lebih adil, lebih berperilaku dengan sopan, santun, serta berperilaku dengan sangat baik di hadapan siapapun, tidak membedakan satu dengan yang lain, selalu bersikap positif di hadapan siapa saja.
Kemudian di sini juga ada yang bertanya, siapa saja tokoh mistik filosofis pada saat itu. Ada memang beberapa tokoh yang sangat berpengaruh membantu Al-Ghazali, yaitu pada Ibn Arab, kemudian Ali Jili, kemudian Ibu Sabiin. Itulah orang yang sangat berpengaruh pesat pada zaman Al-Ghazali. Pada saat itu juga Al-Ghazali sangat menganjurkan kepada siapapun untuk belajar ilmu tasawuf. Jadi di sini kesimpulannya bahwasannya kita selaku mahasiswa harus bisa menelaah yang mana baik dan mana yang buruknya. Dan saya berharap bahwasannya dengan materi saya ini kita semua bisa lebih memahami lagi apa yang memang berpengaruh penting dengan ilmu tasawuf ini untuk kedepannya. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, tapi di seluruh masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah tinggi lainnya. Itu harapan saya. Semoga dengan materi saya ini kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat, bisa kita anjurkan, serta kita mendapat syafaat yang baik juga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah presentasi saya terkait dengan pemahaman tentang tasawuf akhlaki Al-Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata atau yang tidak baik, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.